Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Mustafa. NIM 2019 008191. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pro kontra mengenai ekspor benih lobster. Mengenai masalah yang terjadi, saya kontra karena adanya sedikit alasan, yaitu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan untuk Kiara mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo untuk menghentikan wacana ekspor benih lobster yang berasal dari Indonesia ke luar negeri. Alasannya hal itu akan mendorong eksploitasi sumber daya perikanan Indonesia makin tidak terkendali. Pada saat bersamaan, Kiara juga menilai KKP belum menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengenai pemberdayaan dan perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Wacana kebijakan ekspor benih lobster tidak masuk akal dan tidak strategis di tengah maraknya penyeludupan, ujar Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati. Susan menerangkan guna meluruskan kebijakan wacana ekspor lobster, Edi Prabowo juga merencanakan akan merevisi Peraturan Menteri tahun 2016 mengenai larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster kepiting dan rajungan dari Indonesia. Seharusnya Menteri KP tegas memberantas praktik penyeludupan benih-benih lobster Indonesia sampai ke akar-akarnya. Membuka wacana ekspor benih-benih akan membuat suasana di masyarakat kontraproduktif. Susan menilai larangan ekspor benih lobster yang selama ini telah dijalankan oleh KKP patut diapresiasi karena berhasil menyelamatkan devisa negara. Namun pada saat bersamaan pasca diterbitnya larangan ekspor benih lobster melalui Permen Nomor 56 Tahun 2016, KKP tidak memiliki skema transisi yang jelas. Hal ini menimbulkan sebagian besar pembudidaya lobster harus beralih profesi dari nelayan ke profesi lain. Kiara menilai dalam membangun keberlanjutan sumber daya perikanan harus memastikan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk perekonomian Indonesia, khususnya untuk masyarakat bahari sebagai aktor utama perikanan. Bukan justru sebaliknya, membuka keran ekspor benih lobster yang jelas akan berdampak bagi keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus perekonomian Indonesia. Daripada terus membangun wacana ekspor benih lobster yang kontraproduktif, seharusnya dalam 3 bulan pertama masa kerjanya Edi Prabowo memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia terpelihara, baik ketegasan hukum dalam pemberantasan penyeludupan maupun pemberdayaan ekonomi nelayan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pro kontra tentang ekspor benih-benih lobster. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanggapan wacana pemerintah dalam rangka untuk mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka. Pemerintah memutuskan membuka kegiatan belajar mengajar tatap muka per Januari 2021. Meski pandemi COVID belum mereda, guru dan murid dinilai sudah siap menerapkan protokol kesehatan. Keputusan diambil dari Menteri, yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fadzur Rozi, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, didukung oleh Ketua Satgas COVID-19 Doni Morando dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Ikatan Dokter Anak Indonesia belum merekomendasikan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran langsung bagi siswa sekolah selama masa pandemi. Pembelajaran tatap muka belum direkomendasikan selama satu daerah belum menjadi zona hijau atau setidaknya zona kuning, kata Enda Satyarini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur. Ia mengatakan rekomendasi yang disampaikan itu sudah sesuai pesan Ketua Umum PP IDAI Aman Bulungan
di mana sesuai dengan rekomendasi WHO, IDAI menyarankan agar sekolah ditutup dulu selama pandemi. Karena bisa saja sekolah zona hijau, tapi muridnya ada yang zona merah. Dan terjadi penularan sesama siswa, lalu ke orang dewasa di sekitarnya. Selain itu, perlu diperhatikan pula transportasi siswa ke sekolah. Siswa yang menggunakan kendaraan umum tentunya akan lebih beresiko. Selain itu, juga perlu diperhatikan kontak siswa atau guru dengan orang lain. Mengenai vaksin virus COVID pada saat ini gencar diuji cobakan. Enda mengatakan masih dibutuhkan waktu serta uji klinis tentang efektifnya sebelum tersedia secara luas. WHO sendiri menyatakan bahwa setidaknya sudah ada lebih dari 100 perusahaan vaksin di berbagai negara. Pernyataan senada disampaikan oleh Wakil Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia Jawa Timur Atik Khairul Hidayah menyebutkan jumlah kasus COVID-19 pada anak Indonesia hingga saat ini mencapai 9,7% dari total penderita COVID berjumlah 24.966 anak. Mengenai penjelasan yang saya sampaikan tadi, dalam hal ini saya kontra. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.